Sejarah baru di kompetisi Eropa. Carrick dinanti rekor berusia 55 tahun. Milan dan Juventus dikabarkan incar Casemiro. Osimhen buka peluang ke Juventus. Tapi Mbappe terancam absen di Piala Dunia 2026. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Sejarah baru di kompetisi Eropa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa, 9 klub dari negara yang sama berhasil melaju ke babak 16 besar di seluruh kompetisi Eropa. Klub-klub Inggris mendominasi pencapaian ini. Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle, dan Liverpool di Liga Champions. Aston Villa dan Nottingham Forest di Liga Europa. Crystal Palace di Liga Konferensi. Pencapaian ini menegaskan dominasi Inggris di panggung Eropa sekaligus mencatatkan tonggak bersejarah dalam kompetisi antar klub Eropa. Paris Saint-Germain tak takut Chelsea di 16 besar UCL. Luis Enrique menegaskan kepercayaan diri Paris Saint-Germain usai dipertemukan dengan Chelsea di 16 besar Champions League. Ia menyebut PSG adalah juara Eropa saat ini dan tak gentar menghadapi siapapun. Menurutnya, justru tim lain yang seharusnya khawatir harus berhadapan dengan mereka. Opta jagokan Arsenal sebagai favorit juara Champions League. Menurut prediksi Opta, Arsenal menjadi favorit utama menjuarai Liga Champions dengan peluang 27,4%. Di belakangnya ada Bayern Munich dan Liverpool, sementara raksasa seperti Manchester City, Barcelona, hingga Real Madrid masih membayangi. Persaingan menuju trofi Eropa musim ini diprediksi akan berlangsung sengit hingga akhir. Peluang emas Manchester United tembus 3 besar. Manchester United punya peluang emas naik ke posisi 3 Premier League jika berhasil mengalahkan Crystal Palace. Akan membawa setan merah naik ke posisi ketiga, memanfaatkan hasil negatif yang dialami Aston Villa. Momentum ini menjadi peluang emas bagi skuad asuhan Michael Carrick untuk mempertegas ambisi mereka di papan atas. Jika mampu meraih kemenangan, United tak hanya memperbaiki posisi dan menjaga asa bersaing di jalur juara. Carrick dinanti rekor berusia 55 tahun. Era kepelatihan Carrick ditunggu momen istimewa. Dikutip dari Squawka, Carrick berpeluang jadi manajer pertama setelah Frank O'Farrell di 1971 yang memenangi 5 laga kandang pertamanya di Liga. Secara keseluruhan, Michael Carrick telah melakoni total 8 pertandingan MU di Liga Inggris sejak 2021-2022 ketika ditunjuk sebagai caretaker. Sebanyak 4 kemenangan didapat MU di Old Trafford. Tottenham bidik Dean Henderson untuk gantikan Guglielmo Vicario. Tottenham Hotspur menyiapkan perubahan di posisi kiper musim panas ini dengan membidik Dean Henderson sebagai target utama. Jika Guglielmo Vicario benar-benar hengkang, Spurs menginginkan sosok berpengalaman di Premier League untuk memperkuat lini belakang serta membawa stabilitas di bawah Mister musim depan. Puasa tak pengaruhi pemilihan pemain Manchester City. Pep Guardiola menegaskan tak ada perbedaan perlakuan bagi pemain Manchester City yang menjalani puasa Ramadan jelang laga melawan Leeds United di Premier League. Menurutnya, para pemain tetap memiliki peluang yang sama untuk tampil sebagai starter. Guardiola memastikan tim nutrisi klub telah menyesuaikan program agar kondisi fisik tetap terjaga, sehingga puasa tidak menjadi hambatan dalam perburuan poin penting City.
Barcelona waspadai kutukan kandang saat hadapi Villarreal. Barcelona bersiap menghadapi tantangan berat saat menjamu Villarreal di lanjutan La Liga. Meski memimpin klasemen, Barca punya tren kurang baik karena selalu kalah dari Villarreal di kandang dalam 3 musim terakhir. Jika mampu memutus catatan negatif itu, pasukan Hansi Flick berpeluang memperlebar jarak dari Real Madrid dalam persaingan gelar. Osimhen buka peluang ke Juventus, tapi terhalang klausul dan gaji tinggi. Victor Osimhen mengaku terbuka untuk bergabung dengan Juventus di masa depan dan menyebut bermain di Turin sebagai sebuah privilege. Namun kepindahan itu tak mudah. Penyerang Galatasaray tersebut terikat kontrak panjang serta klausul yang melarang penjualan ke klub Italia dalam 2 tahun. Ditambah beban gaji tinggi yang menjadi hambatan besar bagi Juventus. Milan dan Juventus dikabarkan incar Casemiro. Casemiro belum sepi peminat setelah menyatakan berpisah dengan Manchester United di akhir musim ini. Menurut laporan dari Calcio Mercato, AC Milan dan Juventus kemungkinan akan mengajukan tawaran untuk Casemiro pada musim panas. Casemiro saat ini menerima gaji bersih sebesar 18 juta euro per musim. Casemiro tentu harus rela menurunkan gajinya kalau mau ke AC Milan atau Juventus. Dua raksasa Italia itu diperkirakan cuma sanggup menggaji 5 hingga 6 juta euro per tahun. Wolves tampil oke saat kalahkan Aston Villa. Manajer Wolverhampton Wanderers Rob Edwards memberikan komentarnya setelah mereka berhasil mengalahkan Aston Villa. Wolves berhasil meraih kemenangan dengan skor meyakinkan 2-0. Edward mengaku sangat puas dengan kemenangan ini dan membanggakan penampilan apik yang ditunjukkan oleh para pemainnya. West Ham mungkin terpaksa menjual Jarrod Bowen. West Ham United mungkin terpaksa menjual Jarrod Bowen pada musim panas ini setelah biaya yang fantastis akibat degradasi dari Premier League terungkap. Laporan menunjukkan bahwa Manchester United dan Tottenham Hotspur tertarik untuk merekrut winger tersebut jika West Ham United memutuskan untuk melepasnya pada musim panas. Eddie Howe tepis isu Anthony Gordon ke Arsenal. Eddie Howe melontarkan respon tegas terhadap isu yang menyebut Anthony Gordon bisa hengkang dari Newcastle United pada musim panas mendatang. Ia membantah keras narasi eksodus massal yang sempat diangkat sejumlah media, termasuk kabar ketertarikan Arsenal dengan nilai transfer mencapai 75 juta pound sterling. Howe juga menilai winger tersebut tampil impresif dalam beberapa pekan terakhir. Pochettino enggan menampik kemungkinan kembali ke Tottenham. Mauricio Pochettino membuka kemungkinan kembalinya yang spektakuler ke Tottenham setelah Piala Dunia 2026. Pelatih asal Argentina ini akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat setelah turnamen besar di Amerika Utara musim panas ini, dan ia dikabarkan akan pindah ke Spurs sebagai pengganti jangka panjang Thomas Frank di Stadion Tottenham Hotspur. Allegri mulai pertimbangkan masa depannya di Milan. Meskipun Il Diavolo Rosso saat ini berada di posisi kedua klasemen, laporan mengejutkan dari Sport Italia menyebutkan bahwa Allegri tidak menjamin akan bertahan setelah musim 2025-2026 berakhir nanti. Pelatih berusia 58 tahun tersebut merasa tidak puas dengan beberapa hal termasuk manajemen klub, kebijakan bursa transfer, serta kebingungan korporat mengenai kepemilikan dan siapa yang memegang kendali penuh. Metode latihan Conte jadi penyebab cedera pemain.
Napoli yang harus kehilangan beberapa pemain kunci mengalami musim yang penuh tantangan akibat cedera. Renica yang pernah meraih sukses besar bersama Napoli pada era 1985 hingga 1991 menilai bahwa sesi latihan yang diterapkan Conte menjadi penyebab utama dari krisis cedera yang dialami klub. Menurut Renica, metode latihan intensif yang diterapkan Conte di Castelvolturno telah memberikan dampak fisik yang signifikan pada skuad. Dybala siap hadapi Juventus. Pertandingan sengit antara AS Roma dan Juventus yang akan berlangsung pada Minggu malam di Stadio Olimpico. Dari kubu Roma, kabar menggembirakan datang dari Paulo Dybala yang telah pulih dan siap menghadapi mantan klubnya. Sang pemain Argentina telah berlatih penuh dan tersedia untuk dimainkan, meski kemungkinan besar akan memulai laga dari bangku cadangan mengingat waktu pemulihannya. Kylian Mbappe terancam absen di Piala Dunia 2026. Bintang Prancis Kylian Mbappe diragukan kesiapannya untuk terjun di Piala Dunia 2026 yang tinggal berjarak beberapa pekan. Cedera mesin gol Real Madrid itu ternyata lebih rawan dari perkiraan. Mbappe mengalami masalah inflamasi ligamen lutut sejak Desember lalu. Ia bahkan diibaratkan bermain dengan satu kaki yang sehat selama 6 pekan terakhir. Mbappe menahan rasa sakit agar tetap bisa tampil di lapangan sembari memaksakan diri. Real Madrid serius tertarik mendatangkan Schlotterbeck. Terdapat sejumlah laporan yang saling bertentangan mengenai masa depan Schlotterbeck, dengan beberapa laporan di Spanyol membantah bahwa Los Blancos mempertimbangkan untuk merekrutnya. Minat Real Madrid terhadap Schlotterbeck serius dan transfer tersebut bisa terjadi karena mereka merasa mampu membiayai kesepakatan tersebut. Inzaghi terancam dipecat dari kursi pelatih Al Hilal. Simone Inzaghi yang dikenal sebagai salah satu pelatih terpanas di dunia sepak bola saat ini menghadapi tantangan besar di Arab Saudi. Dalam 7 pertandingan terakhir, Al Hilal hanya mampu meraih kemenangan di 2 laga, membuat mereka tertinggal 4 poin dari pemuncak klasemen Al Ahly. Kondisi ini membuat masa depan Inzaghi di Al Hilal menjadi sorotan. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!